Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Is TV. Tempat kita diskusi dan juga belajar bersama. Pada video kali ini kita lanjutin lagi bahas soal pedagogik ya untuk PPG dalam jabatan tahun 2022, khususnya untuk guru kelas SD di bagian yang ketiga. Jadi teman-teman yang sudah masuk WA group, kita sudah latihan soal di bagian yang ketiga untuk pedagogik. Tapi sebelumnya untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Soal nomor 21. Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM, kriteria belajar minimal atau KBM. KKM atau KBM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor A. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan kemampuan guru. B. Kemampuan guru, sarana atau prasarana, dan intak siswa. C. Daya dukung, tingkat kesulitan, dan kemampuan guru. D. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan intak siswa. Atau yang E. Kemampuan guru, tingkat kesulitan, kompetensi dasar, dan intak siswa. Jawaban yang tepat adalah opsi D. Jadi, faktor-faktor untuk menentukan KKM itu adalah kompleksitas indikator, daya dukung, dan juga intak siswa. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru harus menentukan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Berikut merupakan fungsi dari KKM atau KBM, kecuali A. Sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. B. Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. C. Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. D. Untuk bahan laporan dan kelengkapan administrasi sekolah. Atau E. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif dan kuantitatif. Jawaban yang tepat adalah opsi E, sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. Soal berikutnya. Pada proses pembelajaran, seorang guru ingin melakukan penilaian terhadap perilaku siswa. Maka, instrumen yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut adalah A. Pedoman observasi, B. Kuesioner, C. Tes tulis, D. Pedoman wawancara, atau E. Tes hasil belajar. Kata kuncinya adalah penilaian terhadap perilaku siswa. Jawaban yang tepat adalah opsi A. Pedoman observasi. Soal berikutnya. Setiap kali di akhir pembelajaran, seorang guru akan melakukan proses penilaian. Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar siswa, manakah yang pertama kali harus dipelajari? A. Buku sumber yang digunakan. B. Kurikulum dan silabus. C. Karakteristik siswa. D. Indikator pencapaian kompetensi. Atau E. Kemampuan awal siswa. Jawaban yang tepat adalah indikator pencapaian kompetensi. Soal berikutnya. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Diberikan soal serupa untuk memastikan tingkat keberhasilan belajar. E. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Kata kuncinya adalah upaya merancang pengayaan. Jawaban yang tepat adalah opsi E, diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi.
Soal berikutnya, dalam kegiatan penilaian otentik banyak model yang dapat digunakan. Pada suatu penilaian, seorang guru meminta siswa untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu. Bentuk penilaian otentik tersebut merupakan contoh penilaian otentik berbentuk A. Penilaian proyek, B. Penilaian kinerja, C. Penilaian portofolio, D. Penilaian antar teman, atau E. Penilaian diri. Kata kuncinya di sini adalah contoh penilaian otentik ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B, penilaian kinerja. Soal berikutnya, setiap akhir evaluasi dimungkinkan ada siswa yang prestasi belajarnya belum memenuhi ketuntasan, sehingga guru perlu melakukan remedi. Dasar rancangan program remedi bagi siswa yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar yaitu A. Proses pengajaran remedi pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. B. Tujuan pengajaran remedi adalah sama dengan tes diagnostik. C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. D. Strategi yang dipilih hanya berbentuk tes ulang. Atau E. Agar prestasi sekolah menjadi meningkat. Jawaban yang tepat adalah opsi C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. Soal berikutnya. Jika seorang guru ingin melakukan kegiatan remedi, maka salah satu prinsip yang penting dipahami guru dalam merancang program remedial bagi siswa yaitu tampak dalam kegiatan berikut. A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial. B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. C. Menurunkan standar ketuntasan belajar. D. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. Atau E. Merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. Jawaban yang tepat adalah opsi D. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. Soal berikutnya. Jika seorang guru ingin melakukan penilaian portofolio pada proses pembelajaran, maka penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa. B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan sumatif tiap siswa. C. Memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah. D. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Atau E. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap siswa untuk melihat kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pengajaran dan tes remedial. Kata kuncinya adalah penilaian portofolio. Jawaban yang tepat adalah opsi D. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot, ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas sejumlah 15, sehingga mengikuti program remedial. Sedangkan yang dinyatakan tuntas sebanyak 15 orang mengikuti program pengayaan. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara A. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. B. Diberikan bahan ajar berupa modul. C. Digabung dengan siswa yang belum tuntas ikut remedial. D. Melanjutkan materi pada KD selanjutnya. Atau E. Memberi tugas mengerjakan lembar kerja siswa. Kata kuncinya adalah kegiatan pengayaan. Jawaban yang tepat adalah opsi A. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan terus latihan lagi untuk teman-teman semuanya. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Salam sehat dan juga semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.